Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah. Berikut beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. 1. Lalai dalam sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surat At-Talaq ayat 3 disebutkan bahwa Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman yang artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. 2. Berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar, bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 3 tanda orang munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia ingkar. Juga dalam surah An-Nahl ayat 105, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl 105. 3. Malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Jika Anda malas dan enggan bangun untuk sholat subuh, ketika matahari telah terbit, atau setelah melaksanakan sholat subuh tidur kembali, tidak merutinkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut, karena dapat menghalangi datangnya rezeki. 4. Bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki, melambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh." Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki." Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal. 5. Berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, riya, zina, syirik, durhaka pada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
Sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah, agar selalu bermuhasabah. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang, berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun, jika Anda pernah melakukan kemaksiatan bahkan sampai berulang-ulang maka segera bertaubat, menyesali, bertekad tidak mengulangi dan bertakwa kepada Allah. Like dan subscribe, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.